Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Indri Kesumawardani, CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 8 Punduh Pidada. Bersama saya Misi Ardani, CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 8 Teluk Pandan. Bersama saya Amiril Yusuf, CGP Angkatan 9 dari UPTD SMPN Satap 6 Pesawaran dengan fasilitator Ibu Eka Septi Kurniawati dan pengajar praktik Bapak Muhammad Henry Irawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Misi. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching terhadap koci. Sebelum itu saya akan menjelaskan rubrik penilaian di mana saat proses coaching nanti, yaitu yang akan saya nilai adalah apakah proses coaching Bapak menggunakan alur tirta dan memiliki beberapa prinsip dalam coaching, yaitu pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan juga yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Jadi sebelum proses coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan nanti di proses coaching. Baik Bu Indri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bu. Dari pertanyaan Ibu nanti, saya akan kembangkan itu adalah yang pertama pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus yang kedua itu tentang kehadiran penuh dari si coachnya dari pertanyaan saya. Oke, baik Pak. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Yang saya gali itu lebih menggali tentang potensi dari tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus sehingga coach itu dapat menjelaskan dari permasalahan dia sendiri, seperti itu, agar mereka agar potensi dari coach ini akan timbul suatu solusi buat dirinya dari permasalahan itu, Bu. Ya Pak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa Pak? Saya menginginkan perkembangannya dari coachnya dapat menentukan indikator dari ketercapaian secara mandiri dari individu berdasarkan rencana aksi dari langkah-langkah yang akan coach jelaskan nanti, agar solusi itu penyelesaian bisa diselesaikan dari masalah yang dihadapi dari coach tadi. Baiklah Pak. Mungkin cukup sekian pertanyaan pra-observasi dari saya. Nanti akan saya tanyakan lagi setelah pasca observasi. Silakan Bapak bisa melanjutkan proses coachingnya dengan coach. Baik. Selamat siang Pak Amiril. Sehat Pak? Selamat siang Pak Misi, alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat Pak. Langsung saya Pak, apa yang mau diobrolkan dari Pak Amiril yang kita bahas siang ini, apa yang mau diobrolkan? Silakan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak Pak, Bapak sudah memberikan waktu kepada saya untuk menceritakan permasalahan saya Pak, yang saya temukan di sekolah Pak. Saya di sekolah sebagai guru mata pelajaran IPA memiliki banyak kendala tentang pembelajaran IPA, sehingga siswa saya itu banyak yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Pak. Baik. Dari permasalahan tadi itu biasanya setiap saat atau kadang-kadang, atau apakah ada waktu-waktu tertentu?
lebih tepatnya permasalahannya pada materi-materi tertentu, Pak. Misalkan materi-materi yang lumayan sulit atau lebih pada apa namanya benda-benda yang tidak objektif yang membutuhkan alat-alat peraga gitu, Pak. Membutuhkan praktik di laboratorium. Jadi hal-hal yang itu yang membuat siswa kesulitan dalam memahami karena keterkendala fasilitas sekolah, Pak. Baik, baik. Ah, kalau seumpamakan diskalakan Pak ya, dari yang Bapak alami sekarang itu berkisaran skala dari antara 1 sampai 10 itu menurut Bapak itu kisaran berapa? Kalau untuk sekarang ya Pak. Berdasarkan analisis saya sih, Pak, kisaran dari level 1 sampai 10 di kisaran level 6, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak sudah sebutkan sekitar 6, berapa yang kira-kira yang Bapak inginkan peningkatan dari skala 6 itu menjadi angka berapa? Kalau kita kisaran skalanya ya Pak. Berdasarkan level kesulitan materi, kemudian latar belakang peserta didik yang saya ajar, saya berharap bisa meningkat sampai ke level 9, Pak. Oke, berdasarkan angka 9. Baik, lumayan bagus ya, Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai skala 9 tadi, apa rencana Bapak yang langkah-langkah untuk mencapai di angka 9 itu? Apakah ada rencana dan sebagainya? Sebetulnya ini yang menjadi kesulitan saya, Pak, karena apa yang harus saya lakukan gitu, Pak, ya, supaya siswa saya ini menjadi aktif di kelas, kemudian mereka cepat memahami pembelajaran materi-materi pelajaran yang saya ajarkan ke mereka. Cuma ada gambaran, Pak. Saya mengira mereka itu kesulitan memahami karena harusnya pembelajaran praktik, tapi saya tidak melakukan praktik karena selama ini saya hanya mengandalkan alat yang ada. Kalau alatnya nggak ada, saya lakukan gitu ya, iya Pak. Kalau alatnya ada, saya lakukan praktik. Kalau nggak ada, saya nggak melakukan praktik, Pak. Begitu, Pak. Terus gimana? Terus gimana materi yang tidak lakukan praktek? Maksud saya apakah ada lagi selain yang terobosan atau langkah untuk untuk mencapai agar pelaksanaan atau praktek itu bisa berjalan di pelajaran Bapak? Apa langkah lebih konkretnya yang dari mengubah kebiasaan dari pelajaran materi ini tidak bisa tuh dilaksanakan karena medianya kurang. Apakah bisa diinovasikan dari yang lain atau dikreatifkan atau pakai apa gitu? Kalau menurut Bapak bagaimana itu? Menurut saya bisa saja sih, Pak. Kalau misalkan gini, Pak, ya. Alat yang tidak ada, kemudian saya gunakan alat-alat yang ada yang bisa ditemukan di lingkungan sekolah barangkali. Atau saya bisa mengarahkan anak saya untuk mencari benda-benda di lingkungan rumah dia yang berhubungan dengan mata pelajaran. Oh iya, Pak, ya, bisa juga kita ajarkan pembelajaran secara kontekstual, Pak, ya. Mungkin itu maksudnya, Pak, ya. Baik, tadi Pak Amiril sudah menjelaskan kendalanya di media, terus langkah-langkahnya untuk mengatasi itu, solusinya diantaranya bisa memanfaatkan benda-benda sekitar lingkungan, entah itu di lingkungan sekolah atau di rumah kan, bisa dijadikan sebagai media tambahan untuk agar dari yang tidak praktek setidaknya mempunyai walaupun tidak sepenuhnya dipraktekkan, setidaknya dipraktekkan secara sederhana. Baik, nah selanjutnya Bu, ada lagi Pak selain itu? Apa cukup? Mungkin juga saya bisa menggunakan ini, Pak. Kan di sekolah juga ada alat IT, Pak, seperti proyektor. Jadi mungkin juga bisa saya gunakan itu untuk menampilkan materi ajar di kelas menggunakan proyektor. Yang mungkin selama ini juga nggak pernah saya pakai, Pak. Iya, bagus kalau memanfaatkan semua yang ada di lingkungan sekolah. Baik, itu kira-kira kapan dilaksanakan
dari rencana yang Bapak jelaskan tadi? Saya kira saya bisa melakukannya pertemuan berikutnya, Pak. Berarti kisaran 5 hari lagi saya bisa mempersiapkan diri, kemudian 5 hari lagi saya praktekkan, Pak. Nah, kalau begitu, kalau secepatnya ya Pak intinya. Nah, itu siapa saja yang kira-kira yang mendukung Bapak dalam pelaksanaan atau yang bisa diajak kerjasama? Kalau di sekolah kan guru mata pelajarannya cuma satu, Pak. Nggak hanya saya sendiri. Bisa jadi nanti saya pertama konsultasi, Pak, kepada kepala sekolah, karena beliau juga punya pengalaman yang banyak dalam proses pembelajaran di kelas. Dan kebetulan kepala sekolah saya juga dulu adalah guru mata pelajaran IPA, Pak. Jadi saya berkonsultasi kepada mereka, dan juga saya akan berkonsultasi dengan teman-teman di satu grup di MGMP, Pak. Jadi intinya dari obrolan kita hari ini ya Bu, Pak, kira-kira apa kesimpulannya dari menurut Bapak dari obrolan kita hari ini? Nanti tolong Bapak jelaskan secara singkat dan jelas saja. Dari obrolan kita tadi saya bisa menyimpulkan bahwa masalah saya terkait kesulitan dalam memberikan pemahaman tentang pembelajaran IPA di kelas yang membutuhkan praktek, saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan membawa anak-anak dalam praktek menggunakan alat-alat yang ada di sekitar sekolah, Pak. Terus saya juga bisa mengajak anak-anak juga menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dia, supaya pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan lebih kontekstual, Pak. Baik. Terima kasih Pak Amiril. Semoga solusi dari permasalahan dari Pak Amiril ke depan bisa punya solusi, bisa sesuai yang diinginkan oleh Pak Amiril, bisa anak-anak bisa belajar dengan bisa menggunakan semua media yang ada lingkungan. Semoga berhasil ya Pak Amiril. Mungkin cukup Pak dari saya. Terima kasih untuk waktunya itu. Terima kasih, Pak, atas pertemuannya kita hari ini, Pak. Sekian Pak. Alhamdulillah Pak Misi sudah melakukan proses coaching dengan Bapak Amiril. Sekarang kita masuk ke pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait indikator ketercapaian. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik. Itu yang sudah tercapai, Kuci bisa mampu mengarahkan atau menemukan solusi dari permasalahan Kuci itu sendiri secara mandiri ya. Kuci sudah menemukan solusi bagaimana, terus sudah menemukan rencananya akan dilakukannya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Baiklah Pak Misi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya terkait Koci, bahwa saat proses coaching tadi saya melihat dan mengobservasi bahwa hasil catatan saya, Bapak sudah menggunakan alur tirta dengan baik, prinsip coaching juga sudah baik, dan Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot yang merangsang Koci untuk merespon pertanyaan Bapak dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu, sebelum saya tutup, saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini. Ya, itu yang kompetensinya yaitu berdasarkan pengalaman saya tadi dalam mengcoaching tadi dengan Pak Amiril, itu yaitu mendengarkan secara aktif dan menemukan menemukan solusi tadi dari pertanyaan saya, dari permasalahannya punya solusi dan bisa dikembangkan lagi oleh Pak Amiril untuk dilakukan atau diterapkan di sekolah. Mungkin itu ya. Oke Pak, semoga di proses coaching berikutnya kita bisa menggunakan alur tirta dengan lebih baik dan Bapak bisa
melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi dan sempurna. Terima kasih Bapak Misi. Baik Bu, terus belajar. Ya, terima kasih juga. Sekian.